Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu, Pak. Allahumma Nah, ya Pak. salawat terlebih dahulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dari Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bapak Dedi di Bandung. Baik, Bapak Dedi bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang itu sholat sunat muaddah. Itu ada di tetangga kami, di masjid kami, setelah sholat Jumat itu ada setelah itu sholat Jumat ada sholat sunnah muaddah yang 4 rakaat itu berjamaah. Saya tidak melakukannya karena saya belum tahu ilmunya, Buya. Itu saja, Buya, yang akan saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan dalam fikih yaitu i'adatul jum'ati bi sholati dhuhri. Mengulang sholat Jumat dengan melakukan sholat zuhur itu ada. Tapi karena sebab. Di saat tidak ada sebab jadi tidak diperkenankan. Satu. Yang kedua ada i'adatul jama'ati bil jama'ati. Jangan dicampur. Yang kedua adalah i'adatul jama'ati bil jama'ah. Mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah adalah sunnah. Apalagi punya maksud untuk berjamaah di jamaah yang lebih besar, atau orang soleh, atau untuk menolong orang yang belum berjamaah. Ini dua model. Yang kedua ini begini, ini perlu diterapkan juga. Misalnya Anda sholat berjamaah di masjid sudah selesai. Ada satu orang datang sendirian. Belum sholat berjamaah. Bingung dia, karena jamaah sudah selesai. Maka disunahkan bagi Anda bersedekah. Membantu orang tersebut menemani sholat berjamaah. Ini satu riwayat. Sampai Nabi mengatakan, ceritanya pada zaman Nabi, ada Nabi setelah selesai sholat, ada satu orang datang. Kesian dia. Nabi menawarkan sahabat Nabi, man saya tasaddaq bihadar rajul falyusalli ma'ah. Siapa yang mau sedekah, temani dia sholat. Baru ada meni. Maka yang satu ini jadi makmum. Sudah berjamaah lagi. Tapi sholat fardu, bukan Jumat. Bukan sholat fardu selain Jumat. Ini sholat fardu selain Jumat. Dan juga mungkin menemani yang lainnya, boleh. Atau suatu ketika dalam hadis ini masalah mu'ad. Ini termasuk kesunahan nolong orang yang sering dilupakan. Santri pun kadang nggak peduli. Santri harus peduli dong nolong temannya yang belum jamaah. Sebab riwayatnya ada model. Yang satu lagi begini modelnya, hadisnya. Datang orang ke masjid Nabi, nongkrong, duduk. Nabi lagi sholat. Lalu Nabi noleh kepada orang tersebut. Lah kok kamu tidak sholat? Qad sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di rumah kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kalau kamu sholat dengan kami, jadi sunnah untukmu. Jadi Nabi menghimbau, kalau kamu sudah sholat fardu di rumah, kemudian ke masjid, masih ada sholat jamaah, hendaknya kau sholat jamaah. Mengulang jamaah di sini dapat pahala. Namanya i'adatu, sholat i'adah. Tapi jamaah dengan jamaah. Atau sholat sendiri menuju jamaah. Kalau jamaah, kemudian mengulang sholat sendiri, nggak boleh. Dan yang nggak boleh lagi apa? Membiasakan di masjid. Sampai habis duhur lagi. Oh, nggak boleh. Duhur lagi, habis duhur, biar dapat pahala. I'adah, nggak boleh. Semacam itu, ulama tidak mengatakan ini untuk hajat tadi. Nah, adapun masalah Jumat, supaya, karena kadang kalau dicampur, nggak dijelaskan begini, berhujah kan ada sholat i'adah. I'adah kasusnya beda dengan sholat Jumat. Sebab sholat Jumat ada syarat rukunnya yang harus terpenuhi agar Jumat bisa terlaksana. Baik sholat Jumat itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak penuhi syarat-syaratnya, maka sholat itu tidak sah. Atau paling tidak sah menurut mazhab Syafi'i, sah menurut mazhab lain. Contoh, jika sholat itu misalnya khutbahnya kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya berarti khutbah nggak sah. Kalau khutbah nggak sah, Jumatan juga nggak sah. Tapi karena Anda seorang alim besar, punya kebijakan, diikut ke mazhab lain, jangan sampai khutbahnya kurang, kemudian Anda katakan tidak sah, habis sholat Jumat lalu berkhutbah. Wahai jamaah, Ustadz tadi khutbahnya nggak lengkap, maka khutbahnya nggak sah, Jumatnya nggak sah, sekarang yuk ngulang lagi. Oh rame, dilempar batu ini. Sholat 2 rakaat sudah capek-capek, suruh ngulang. Berarti nggak bijak ini. Hati-hati. Nah, cuman karena Anda mungkin seorang yang warok, ya sudah Anda mengulang Jumat untuk diri Anda sendiri. Karena apa? Menurut Anda khutbahnya tidak sesuai. Tapi jangan Anda batalkan sholatnya jamaah segini banyak, orang awam la madhhaba lahum.
Jangan gampang menyiksa orang awam dengan ibadah-ibadah. Cuman kalau Anda meragukan keabsahan Jumatan, maka Anda sunnah mengulang Jumatan dengan duhur. Jadi kaidahnya begini. Semua ibadah yang diperdebatkan ulama tentang keabsahannya, artinya menurut kita sah, menurut madhab lain mengatakan tidak sah, atau sebaliknya, maka disunnah untuk diulang. Disunnah untuk diulang. Jadi selagi diperdebatkan tentang keabsahannya, maka diulang. Misalnya kurangnya rukun-rukun khutbah, menurut madhab lain adalah nggak ada masalah, tapi madhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Cuman karena untuk orang awam jangan sampai kita persulit dengan mengulang sholat. Cukup orang awam biarkan pulang, tapi saya punya ilmu, saya boleh mengulang. Atau contoh sholat Jumat yang tidak memenuhi bilangan dalam mazhab Syafi'i, yaitu mustautininnya orang yang penghuni asli. Penghuni asli, biarkan dia ingin ikut ngaji. Ayam biarkan. Ayam bersuara, dia ingin bersuara. Baik. Lupa sampean apa tadi? Apa itu? Bukan ayam. Keran. Kirain ayam. Baik. Sampai keputus ngomong apa tadi? Jumatan. Jadi contoh dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, pendapat barunya Imam Syafi'i bahwa sholat Jumat harus dengan 40 orang mustautinin. Jika tidak mencukupi 40, maka tidak sah sholat Jumatnya menurut madhab Syafi'i yang baru. Pendapat dahulunya Imam Syafi'i boleh hanya 13 orang. Nah ini. Lah kalau misalnya ini kisahnya Syekh Abu Bakar Syatok dalam sebuah risalah kecilnya di daerah Mesir atau di mana begitu, ada satu kampung itu memang jamaahnya belum banyak, tapi mereka rindu melakukan sholat Jumat, merindu melakukan sholat Jumat. Syekh Abu Bakar Syatok atau yang lain, satu ulama besar, dia ahli fikih, satu kampung setelah didakwai pada masuk Islam, cuman dengar tentang sholat Jumat, dihitung hanya ada 25 atau 20 orang laki-lakinya. Gak bisa sholat Jumat, tapi kalau madhab Syafi'i gak bisa. Akhirnya diajari oleh syekh tersebut sholat Jumat, tapi dengan catatan, karena kamu belajar madhab Syafi'i, maka kamu ngulang nanti. Kenapa? Sholatmu ini diperdebatkan ulama. Madhab Syafi'i yang dulu dianggap sah, madhab Syafi'i yang baru dianggap tidak sah. Kalau kamu siap, aku akan ajari kamu sholat Jumat, tapi ingat, habis sholat Jumat nanti sholat duhur. Betul. Dilakukan yang demikian itu. Bersama bergantinya hari bertambah jamaah, rupanya syekhnya keburu sudah tidak ada, belum sempat menghentikan kerjaan ini, sehingga setelah syekhnya tidak ada, padahal jamaahnya sudah sampai 200. Jadi dianggap keputusan dari syekh yang pertama itu adalah harus tetap berjalan. Jadi tetap habis sholat Jumat melakukan sholatnya i'adah, padahal waktu syekh mengadakan itu ada sebab, karena bilangannya belum mencukupi. Jadi begini, kita lihat ada di daerah Jawa Barat ada yang semacam ini, dan kita husnudon. Justru kami yang husnudon kami dengan kisah ini sama. Dulu ulamanya itu waktu mengajari orang kampung itu sholat Jumat biarpun bilangannya masih kurang, tapi mereka mengajari untuk mengulang. Tapi di saat sudah terpenuhi, jangan diulang lagi. Kenapa? Merepotkan orang awam. Dia harus meninggalkan sawahnya, meninggalkan tokonya. Jadi yang Anda lakukan adalah benar, tapi Anda jangan gampang nyalahkan yang mengulang. Sebab yang mengulang itu kadang ngikuti masjid ini yang dibangun ulama dulu, sementara ulama dulu menjelaskannya belum tuntas. Artinya selagi sudah terpenuhi syarat rukunnya, maka tidak perlu lagi diulang. Tapi selagi masih ada yang diragukan tentang keabsahannya, ada satu rukun yang kurang, maka ia sunnah diulang, atau bahkan wajib diulang. Tapi kalau sudah sempurna, Anda tidak usah, misalnya masjid kota sudah Masya Allah mustautinin ada 400 mustautinin, orang soleh-soleh semuanya, khutbahnya juga orang alim yang khutbah. Lah kalau ngulang lagi, namanya menyiksa orang awam. Haram menyiksa orang awam. Dia itu pengen sholat kadang-kadang sunnah saja enggak, assalamualaikum langsung terbang, bahkan belum salam tuh skandalnya sudah kebayang di matanya di mana. Gitu suruh ngulang lagi 4 rakaat. Anda boleh, Anda sendiri kalau Anda meragukan keabsahan sholat Jumat, Anda boleh mengulang. Jadi i'adah Jum'ah bid-duhur ini ada sebabnya. Jika sudah tidak ada sebabnya, tidak perlu lagi. Maka di sini kami ajari, kami sampaikan
Anda jangan menjadi orang yang tidak bijak. Artinya, kalau memang Anda meyakini bahwasanya Jumatan itu sudah terpenuhi, maka Anda tidak perlu melakukan. Dan tidak boleh, bukan sekedar tidak perlu. Sudah terpenuhi kok, Anda punya ilmu. Tapi kalau ternyata Anda melihat orang melakukan husnudon karena dia ngikuti kiainya dulu waktu menjelaskan, di saat kampung itu masih sepi, jadi jangan serta-merta kita katakan itu sebuah kesalahan. Tinggal, yuk kita rubah perlahan, perlahan demi perlahan. Dia datangkan hujah kayak apapun nggak ketemu. Sudah genap, sudah lengkap syaratnya diulang, nggak ada. Ikhtiyat itu adalah karena ada dugaan itu tidak benar. Atau dugaan kecil sekalipun tidak sah, baru ikhtiyat ada. Tapi kalau sempurna nggak ada ikhtiyat, malah melanggar. Seperti itu. Jadi tolong husnudon kepada mereka, jangan ribut, caci maki, karena kita juga pernah masuk satu kampung, melakukan sholat Jumat, kemudian setelah itu zuhur lagi. Ya saya sampaikan, saya tidak bisa melakukan. Tapi kalau saya silakan melakukan, mungkin Anda punya alasan, mungkin ada tadi khutbah saya kurang benar atau bagaimana, silahkan. Tapi saya tidak akan mengulang. Tidak marah mereka, biasa. Jadi tolonglah yang bijak. Jadi apa yang Anda lakukan sudah benar, akan tapi di saat Anda ingin menyampaikan kepada orang lain harus penuh dengan kebijakan. Hati-hati. Sebab jangan sampai Anda menyakiti orang awam. Di sisi lain, tolong para ustadz, jangan dipaksa orang awam dengan mengulang yang demikian itu. Kalau perlu Anda sampaikan, ikhtiyatnya adalah jelas. Yang tidak mengulang silakan tidak mengulang. Dan kenapa kita mengulang? Karena kebetulan ada khotib yang tetap di situ, selalu kurang rukunnya, mungkin. Jadi harus ada sebabnya, jelaskan kepada mereka. Tapi kalau mengulang tanpa kejelasan, maka itu tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Bahkan ini melanggar malahan. Tapi ingat pun demikian, kita tidak boleh serta-merta menghukum mereka adalah dengan pelaku-pelaku dosa. Karena seperti tadi, bisa saja mereka melakukan mengikuti ulama sesepuh yang sebelumnya. Hanya karena sesepuh itu belum menjelaskan dengan tuntas, keburu wafat seperti yang tadi kami ceritakan. Wallahu a'lam bishawab.